Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Pada kalimat al-mustaqim, di situ rentan sekali atau banyak sekali yang membaca menjadi mustaqim, jadi kaf. Dan ini adalah lahnul jali, kesalahan yang dia ibdalu harfi bi harfi. Kesalahan yang dia mengganti huruf dengan huruf yang lain. Maka ini mesti berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada video yang kedua ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab atau pada buku bimbingan praktis ilmu tajwid, yaitu pembahasan yang kedua, video yang kedua pada pembahasan makharijul huruf. Maka insyaAllah pada kesempatan ini kita akan kembali membahas yaitu makhraj am yang ketiga, yaitu pada makhraj al-lisan. Kemudian apa saja bahagian-bahagiannya, kemudian apa saja hurufnya, insyaAllah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan langsung masuk kepada pembahasan yaitu makhraj am yang ketiga. Namanya adalah al-lisan. Lisan bermakna lidah, yaitu huruf-huruf yang dia keluar karena pengaruh lidah. Apa saja bahagian dari lidah? Setidaknya ada 4 bahagian dari lidah, dan kita akan bahas satu persatu. Bahagian yang pertama dari lisan namanya adalah aqsa, yaitu aqsal lisan artinya adalah pangkal, yaitu pangkal lidah. Kemudian yang kedua yaitu wastun, artinya tengah, yaitu pada posisi tengah lidah. Dan yang ketiga namanya adalah hafah. Hafatul lisan, hafah artinya adalah tepi. Dan bahagian yang keempat, yang terakhir dari bahagian lidah ataupun lisan adalah namanya torfu. Torfu artinya adalah ujung. Dan ini adalah 4 bahagian dari pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu pembahasan lisan ataupun lidah. Yang pertama adalah aqsal lisan, yaitu pangkal lidah. Yang kedua wastul lisan, yaitu tengah lidah. Yang ketiga hafatul lisan, yaitu tepi lidah. Dan yang keempat adalah torful lisan, yaitu ujung lidah. Maka insyaAllah akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu aqsal lisan, yaitu bahagian pangkal dari lidah. Maka rekan-rekan sekalian, pada posisi lidah memiliki 4 bahagian. Yang pertama pangkal, bahagian belakang dari lidah. Kemudian wastun, bahagian tengah dari lidah. Kemudian yang ketiga hafatul lisan, tepi atau sisi kiri dan kanan lidah. Dan yang terakhir adalah torful lisan, ujung lidah. Baik, yang pertama aqsal lisan, yaitu pangkal lidah. Apa huruf pertamanya? Yaitu yang pertama huruf qaf. Dan yang kedua adalah huruf kaf. Dan ini adalah 2 huruf yang keluar dari pangkal lidah. Yang pertama kita bahas yaitu huruf qaf. Dari mana tempat keluarnya? Tempat keluarnya adalah aqsa hafatil lisan. Aqsal lisan, ya mohon maaf, aqsal lisan yaitu pangkal lidah. Ditempelkan ke mana? Ditempelkan ke langit-langit atas bahagian dalam. Sekali lagi, pangkal lidah ditempelkan ke langit-langit atas bahagian
bahagian dalam. Mana bahagian dalamnya? Yaitu dekat dengan anak lidah yang menggantung kecil di dalam. Kemudian ditempelkan dia ke situ, ya. Tempelkan ke sini. Ko. Itu dia. Makhraj dari qaf. Jadi bukan ko. Ya, bukan ko, tapi ko, bagian dalam dia. Ko, ti, ku, baqa. Kemudian mesti berhati-hati pada huruf qaf. Ya. Pada apa? Qaf ketika baris bawah. Qaf ketika baris bawah, maka rentan sekali qaf ketika baris bawah berubah menjadi huruf kaf. Dan ini termasuk kepada lahnul jali. Ya, pada kalimat siratal ladzina mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Pada kalimat al-mustaqim, di situ rentan sekali atau banyak sekali yang membaca menjadi mustaqim, jadi kaf. Dan ini adalah lahnul jali, kesalahan yang dia ibdalu harfi bi harfi. Kesalahan yang dia mengganti huruf dengan huruf yang lain. Maka ini mesti berhati-hati. Maka sekali lagi, qa, ti, qu, baqa. Qa, ti, qu, baqa. Kemudian nun sukun atau tanwin bertemu qaf, maka karena qaf huruf tebal, maka dia didengungkan pula menjadi tebal. Qu, qan, qani, qaqana. Qu, qan, qani, qaqana. Minal muqani. Minal muqani. Matiqan, qaniqa. Matiqan, qaniqa. Itu makhrajnya. Dia tetap berada di bahagian dalam atau dekat dengan anak lidah. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, huruf kaf juga sama keluar dari pangkal lidah. Letaknya di mana? Lebih tepatnya di mana? Letaknya adalah pangkal lidah ditempelkan ke langit-langit atas, sama dengan qaf. Ditempelkan ke langit-langit atas bahagian luar. Itu dia. Kalau qaf ke dalam, agak di dalam, ko. Sedangkan kaf dia agak di luar, ka. Ko, ka. Nampak bedanya? Ya. Ko, ka. Jadi sama-sama berada di pangkal lidah, akan tetapi tempat menempelnya saja yang sedikit berbeda. Nah, itu adalah dua huruf. Yang pertama yang keluar dari lisan, tepatnya adalah aqsal lisan. Kaf, kaki, kubak. Baik. Apa kesalahan umum yang sering terjadi pada huruf kaf? Salah satunya adalah berlebihan sifat hamas. Ya, berlebihan sifat hamas. Seperti apa dibaca? Contohnya dibaca kaki, kubak. Sedangkan Syekh Ibnul Jazari sudah memberi wanti-wanti tentang huruf kaf dan juga huruf ta. Apa kata beliau? Wara'i syiddatan bikafin wa bita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Maka pada huruf ta dan huruf kaf, ini adalah dua huruf yang dia sifat syiddahnya mesti lebih dominan dibandingkan hamasnya. Ini mesti berhati-hati. Maka kesalahannya adalah contohnya Allahu ak, dibaca malikiyau, malikiyau. Berlebihan sifat hamas, dan ini merupakan kesalahan yang sering terjadi pada huruf kaf. Kakiku cukup, tidak perlu kakiku, tidak. Kakiku bak, lepaskan hamasnya tapi sedikit. Bak, jangan bak, jangan bersamaan dengan hamasnya. Tidak, tahan dulu syiddahnya, baru lepaskan hamasnya. Ku kan kanikak na minal mukni makikan kanika. Itu untuk huruf kaf. Qaf dan kaf ya keluar dari aqsal lisan atau pangkal lidah. Ini adalah pembahasan kita pada bahagian yang pertama dari lisan, yaitu aqsal lisan. Baik,
Kita masuk pada bahagian yang kedua dari lisan. Apa dia? Namanya adalah wastul lisan. Apa saja hurufnya? Wal wastu fajimu shinu ya. Pada pertengahan lidah itu ada huruf jim, kemudian shin, kemudian huruf ya. Ini 3 huruf yang keluar dari tengah lidah. 3 huruf yang keluar dari tengah lidah. Baik, kita bahas satu persatu. Dari segi makhraj, ya, dari segi makhraj 3 huruf ini sama dari segi makhraj. Dari mana keluarnya? Sama ya, 3 huruf ini sama dari segi makhraj. Dia adalah keluar dari wastul lisan ila wasti hanakil a'la, yaitu tengah lidah ditempelkan ke tengah langit-langit atas. Tengah lidah ditempelkan ke tengah langit-langit atas. Jangan tinggal tengahnya ya, mesti jelas ya, mesti rinci. Karena apa? Bahagian langit-langit atas itu sudah dibagi untuk apa saja huruf-hurufnya. Jadi mesti dijelaskan. Sekali lagi, makhraj 3 huruf ini adalah tengah lidah ditempelkan ke tengah langit-langit atas. Tidak boleh hanya ditempelkan ke langit-langit atas, tidak. Mesti jelas tengahnya. Baik. Huruf pertamanya adalah huruf jim. Huruf jim. Ya, maka sekali lagi tempelkan dia tengah lidah ke tengah langit-langit atas. Maka bunyinya jajijubaje. Baik. Kesalahan yang sering terjadi, yang menempel bukan tengah lidah tapi ujung lidah. Bagaimana bunyinya? Menjadi jajiju. Ini kasar sekali bunyinya. Ya, tidak, dia lembut. Jajijubaje. Jajijubaje. Itu dia. Jani jajna, jani jajna, minal mujani, minal mujani, majijan janija. Itu adalah huruf jim. Yang kedua adalah huruf sin. Juga sama dari segi tempat keluarnya, keluar dari tengah lidah ditempelkan ke tengah langit-langit atas. Huruf sin. Syashishubas. Perhatikan, termasuk kesalahan yang sering terjadi penyebutan huruf shin nanti adalah dengan menggerakkan syafatain 2 bibir. Apa contohnya? Dibaca minasyaito, ini kebanyakan ini. Ada yang sebahagian kita membaca shin dengan memonyongkan kedua bibir sehingga bunyinya pun nanti terdengar seperti huruf tebal. Ini mesti berhati-hati. Maka senyum saja tanpa menggerakkan pada posisi bibir. Syashishubas. Biasa. Sushan shani shashna, minal musni, mashishan shani sha. Huruf shin. Berikutnya huruf ya yang ketiga yang juga keluar dari wastul lisan tengah lidah. Ya. Biasa saja hurufnya ya, yu, bai. Perhatikan ketika dia lin, yaitu ya mati sebelumnya baris atas, maka bunyikan dia ke huruf i, Jangan bai ya, minasyai alaihim alai. Ini kesalahan, bunyikan dia ke huruf i. Ya bai, dan juga enggak usah ditekan. Dan juga enggak usah ditekan ya huruf ya, karena sifatnya adalah lin. Lin artinya lembut, maka enggak perlu dibaca bai, enggak, tapi cukup bai. Itu dia. Kemudian nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya, hukumnya adalah idgham. Maka kalau idgham, sampaikan dia ke rongga hidung atau al-khaysum ya. Jangan hanya tidak, salah dari segi dengungnya.
yaina minal muini yaniya. Ini dia huruf ya. Baik. Dari 3 huruf ini keluar dari tengah lidah ditempelkan. Bahasanya adalah ditempelkan ke langit-langit atas. Maka yang benar-benar menempel pada 3 huruf ini hanya pada huruf jimnya saja. Sedangkan pada 2 huruf shin dengan ya, dia hanya majazi, seolah-olah menempel saja. Tapi tetap makhrajnya disebutkan adalah tengah lidah ditempelkan ke tengah langit-langit atas. Ini adalah 3 huruf yang dia keluar dari tengah lidah. Bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga, yang berikutnya, yaitu hafatul lisan. Hafah, sekali lagi, sisi tepi, bahagian kiri dan kanannya. Ini. Lidah kita memiliki bahagian tepi baik sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Kita lihat, apa saja hurufnya? Terdapat 2 huruf pada hafatul lisan. Yang pertama adalah huruf Dod, dan yang kedua adalah huruf Lam. Okey, kita bahas huruf Do yang pertama. Ya, dari segi makhraj ini berbeda, ya, 2 huruf ini. Baik, yang pertama huruf Do. Dari mana tempat atau dari mana keluar huruf Do ini? Yaitu aqsa hafatil lisan ila adnah. Aqsa hafatil lisan ila adnahu, ya. Kemudian ma'al adras, ditempelkan ke gigi geraham atas. Sekali lagi, yaitu pangkal tepi lidah sampai ke ujung tepi lidah, ya, atau bisa juga mungkin disebut sampai ke pertengahan tepi lidah, ya, tapi di situ adnahu, sampai ke adna. Adna itu arti bahagian bawah atau ujung. Dari pangkal sampai ujung pertengahan tepi lidah, kemudian ditempelkan ke sisi bahagian dalam gigi geraham atas, baik sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Ditempelkan bo. Terserah mana terbiasanya kita. Kalau kita terbiasa di sebelah kanan, tidak masalah. Atau terbiasa sebelah kiri juga tidak masalah. Oh, saya terbiasanya kiri dan kanan sekaligus. Ya, bagus, tidak masalah. Yang penting betul penyebutan huruf Do itu tersendiri. Baik. Kemudian ada beberapa kesalahan terjadi pada penyebutan huruf Do. Yang paling sering terjadi adalah Do ini berubah menjadi huruf dal yang dibulatkan. Do. Fil ardi. Walad do. Ini kesalahan. Apa sebab terjadi kesalahannya berubah menjadi huruf dal? Karena apa? Karena semua sisi atau tepi, baik ujung nanti tepi lidah atau ra'sul lisannya itu berada di belakang gigi seri. Ya, berada di belakang gigi seri. Maka mesti berhati-hati, kita fahami letaknya mesti di tepi lidah bahagian belakang yang berfungsi. Bukan ujung lidah. Kenapa? Ujung lidah dia nempel juga ke belakang gigi seri. Maka kalau tidak berhati-hati, ujung lidah yang bekerja, yang berfungsi, sehingga dia menjadi walad do, salah. Tapi mestinya adalah pangkal tepi lidah, walad do. Itu juga. Kemudian yang kedua juga mesti berhati-hati, do nanti ketika dia sukun ada yang memantulkannya, ya. Faqul nadribu, itu tak boleh, tapi cukup istitolahnya gesekkan, faqul itu cukup seperti itu. Jangan sampai lepas. Jangan fakul lepas dia dari sisi bahagian dalamnya, dari gigi gusinya itu mesti berhati-hati, ya, gigi gerahamnya, karena nanti akan menimbulkan pantulan suara. Ini tidak boleh. Baik. Badidu bad. Sekali lagi. Bad. Sehingga jangan dipantulkan. Doni dodna minal mudni
Madidan dhanidu. Itu adalah latihan kita pada penyebutan huruf dad yang sekali lagi tempat keluarnya adalah berada di tepi lidah. Taib. Huruf yang kedua yang juga keluar dari tepi lidah. Jadi bahagian sisi lidah ini, tepi lidah ini terbagi untuk dua huruf. Dari pangkal sampai pertengahan atau bisa sebut kita ujung, ya, ujung ini adalah untuk makhraj huruf dha. Sedangkan sisanya sampai ra'sul lisan, sisanya yang sedikit ini untuk huruf lam. Ya, bisa kita buat seperti ini. Ya. Dari pangkal sampai untuk pertengahan atau ujung, ini adalah makhraj untuk huruf dhad. Sedangkan dari ujung ini sampai akhir, ini adalah ila muntahaha, ini untuk huruf lam. Ini dia, terbagi kepada dua. Maka mana makhrajnya? Ya, makhrajnya adalah adna hafatil lisan ila muntahaha, yaitu dari ujung tepi lidah sampai ke akhir dari tepi lidah, gitu. Ya, ujung tepi lidah sampai ke akhir tepi lidah. Kemana ditempelkan? Ditempelkan ke sisi bahagian dalam dari, bisa dari gigi seri, bisa dari gigi taring sampai ke gigi seri. La, li, lu, bal. Ini adalah untuk huruf lam. Jadi sekali lagi sisi atau tepi lidah ini terbagi untuk dua huruf. Yang pertama huruf dhad dan yang kedua adalah huruf lam. Ya. Kemudian pada huruf lam mesti berhati-hati, ada satu kesalahan yang dia benar-benar sering sekali terjadi. Apa dia? Terpantulkan ketika sukun. Apa contohnya? Dibaca alhamdulillah, alhamdu, atau min syarril syarril. Ini mesti berhati-hati karena lam tidak memiliki sifat pantulan atau qalqalah. Maka cukup dibaca la lilu bal, ngalirkan sedikit sifat tawasud pada huruf lam. Lu lallani lalna, lu lallani lalna, minal mulni, ngalir lamnya jangan pantul, jangan minal mulni, malilallanila. Ini adalah untuk huruf lam. Jadi sekali lagi, untuk tepi lidah terdapat dua huruf, yaitu huruf dhad dan huruf lam. Maka selesai kita pada pembahasan hafatul lisan, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir dari bahagian lidah, yaitu tarful lisan, yaitu ujung lidah. Baik. Baik, bahagian yang keempat, ya, bahagian yang keempat dari lisan, yaitu tarfu al-lisan, yaitu ujung lidah. Baik, sedikit kita jelaskan tentang makna tarfu di sini, ujung lidah. Baik, ini adalah ujung lidah. Baik, maka ujung lidah itu adalah naik sedikit ke punggung lidah, bukan akhir dari lidah ini. Kalau akhir dari lidah ini namanya adalah ra'sul lisan. Sekali lagi, akhir dari lidah ini namanya ra'sul lisan. Dan tidak ada huruf yang keluar dari ra'sul lisan. Maka maksud dari torfu itu naik sedikit ke punggung lidah. Ini dia nanti. Naik sedikit ke punggung lidah ini. Bukan akhir dari lidah ini. Itu maksud dari torfu, ya. Maksud dari torfu. Baik. Apa huruf yang pertama yang keluar dari torful lisan? Yaitu huruf nun. Huruf nun.
Makhrajnya adalah ujung lidah. Ingat, sekarang kita sudah berada di ujung lidah. Yaitu ujung lidah ditempelkan ke gusi atas, kemudian tambah penjelasannya tahta makhrajil lam qalila, di bawah makhraj lam sedikit. Kalau ujung lidah tadi pada huruf lam masih menempel ke gigi seri, ya, masih menempel ke gigi seri. Sedangkan huruf nun dia tidak lagi menempel ujung lidah itu ke gigi seri. Makanya diberi penjelasan tahta makhrajil lam qalila, di bawah makhraj huruf lam sedikit, tempat menempelnya. Sekali lagi, yaitu ujung lidah ditempelkan ke gusi atas, tahta makhrajil lam qalila, di bawah makhraj huruf lam sedikit. Ini adalah makhraj huruf nun. Kita latih penyebutannya. Biasa saja, nani nuban, akhir pada nunnya dingalirkan sedikit karena memiliki sifat tawasud. Nani nuban maliki yaumiddin. Jangan middin. Tidak boleh. Itu syiddah kalau seperti itu. Dia mesti mengalir sedikit. Nunan naninan naminal munni maninan nanina. Itu adalah pelatihan huruf nun. Ya, kemudian berhati-hati sedikit pada huruf nun ketika dia sukun. Ya, ketika sukun itu rentan sekali terjadi pantulan. Salah satu contohnya pada izhar. Ya, pada izhar. Maka mesti berhati-hati. Kalau tidak hati-hati, dia akan menjadi pantulan pada nun sukunnya. Apa contohnya? Dibaca min khawuf, min khawuf, min. Itu pantulan pada nun. Atau juga ketika tanwin yang dia nunuz ziyadah, ya bukan nun asli tapi nun tambahan, tapi tanwin ada nunnya, juga alimun halimun. Itu juga rentan sekali terjadi pada pantulan huruf nun. Maka mesti berhati-hati. Sekali lagi, nun bukan huruf qalqalah. Nun. Berikutnya yang juga keluar dari tarful lisan, yang kedua adalah huruf ra. Keluar juga dari ujung lidah. Mana tepatnya? Tepatnya adalah ujung lidah, kemudian adkhalu ila dhahrihi. Maksudnya tadi kan saya sampaikan di awal tentang mana sebenarnya tarfu itu. Tarfu itu naik sedikit ke punggung lidah, ya. Kemudian untuk huruf ra lebih besar lagi punggung lidahnya itu terpakai. Adkhalu ila dhahrihi, naik lagi atau masuk lagi ke punggung lidah itu. Jadi makin besar dia nempelnya nanti ditempelkan ke gusi atas, ya, sama ditempelkan ke gusi atas. Tapi posisi punggung lidahnya lebih besar menempelnya. Ra dibandingkan dia huruf na lebih kecil punggung lidahnya ini menempel, sedangkan ra dia lebih tebal punggung lidahnya menempel. Ra, ri, ru, ber. Ini adalah maksudnya dari makhraj dari huruf ra itu. Kita latih. Ra, ri, ru, ber. Dan ra adalah huruf yang dia pada dua kondisi, kadang tebal, kadang tipis. Tebal dibaca pada fathah dan dhammah, tipis dibaca pada kasrah. Tamam. Rurarranirarna. Hati-hati, termasuk kesalahan pada huruf ra adalah takrirul ra'at. Terlalu banyak getaran huruf ra. Ini merupakan kesalahan dalam membaca Quran terkhusus untuk huruf ra. Terlalu banyak getaran, maka hati-hati. Bahkan wa akhfi takriran idza tusaddadu, ketika tasdid hampir enggak nampak getarannya. Itu mesti diberikan haknya. Radirubar, rurarranirarna, minal murni, mari, roknya tipis, kasrah, jangan mari, tidak. Mari rarranira, cukup pada huruf
pada huruf ra. Ini adalah dua huruf yang pertama. Kemudian ada tiga huruf yang sama dari segi makhraj berikutnya, sama-sama keluar dari ujung lidah. Apa dia? Yaitu huruf ta, kemudian yang kedua huruf dal, dan yang ketiga huruf to. Yaitu huruf ta, huruf dal, dan huruf to. Tiga huruf ini adalah keluar dari makhraj yang sama. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah sifatnya. Ada tebal, ada tipis. Baik, huruf ta yang pertama. Mohon maaf, tiga huruf ini sekali lagi memiliki tempat keluar yang sama. Dari mana makhraj tiga huruf ini? Yaitu ujung lidah ditempelkan ke usul athana al-ulya, ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Sekali lagi, ujung lidah ditempelkan ke usul athana al-ulya, tempat pertama tumbuh gigi seri atas. Maka di sini dia. Ya, jadi bukan ujung lidahnya keluar ta, ti, tu, enggak. Tapi di dalam dia ta, ti, tu, bat, ta, ti, tu, bat. Itu dia. Jadi jangan dibaca bat, an'amta an'amta. Jangan. Ini adalah kesalahan. Ketika membahas huruf kaf, ingat ya. Tadi kita bahas wara'i syiddatan bikafin wa bita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Jadi pada kaf dengan ta yang mesti dominan syiddahnya dibandingkan hamznya. Maka tidak boleh dibaca an'amta alaihim, tapi an'amta alaihim cukup. Ya, bat, tabbat. Itu dia. Ya, kemudian dia huruf tipis tatitubat. Ya, hati-hati jangan berlebihan sifat hamz. Salah satu poin yang sering terjadi pada penyebutan huruf ta, berlebihan sifat hamz, ya. Ta. Sekali lagi ketika dengung jangan ditempelkan lidahnya ke langit-langit atas. Jangan tan, tidak, tapi tan. Renggangkan posisi lidahnya dari langit-langit atas. Tanitat naminal mutnimati tanita. Huruf ta. Yang kedua huruf dal. Sama dari segi makhraj. Huruf dal sama dengan ta tadi. Ya, hati-hati jangan ditempelkan ke huruf D orang Indonesia. Jangan dadidu, tidak. Tapi tetap sama dengan ta tadi, maka bunyinya dadidu. Duduk dua. Sekali lagi, duduk dua. Itu makhraj dal itu. Ya. Dadidubad. Itu makhraj huruf dal. Sama dengan huruf ta. Ya, sama dengan huruf ta. Maka ketika sukun, sekali lagi, semua huruf yang dia huruf qalqalah, maka mesti berhati-hati jangan sampai terdengar seperti ada tambahan makhraj pada huruf hamzah. Jangan bad. Qul huwallahu ahad. Jangan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Cukup. Ya. Dadidubad. Dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Itu adalah untuk huruf dal. Berikutnya yang ketiga yang juga sama dari segi makhraj, yaitu ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas. To. Tamam? To. Dua huruf di awal huruf tipis, sedangkan to adalah huruf tebal. Maka kalau huruf to liquwwatin i'timan ala makhrajihi, kuat penekanannya ke makhrajnya, maka enggak boleh lemah. Maka kalau lemah nanti keluar sifat hamz, sedangkan to bukan huruf hamz. Contohnya minasyaitu, to enggak, tapi kuat tekan dulu. Minasyaitu, to, kuat dulu tekannya baru bunyikan. Supaya apa? Supaya terberikan haknya berupa sifat.
Taib. Huruf to. Perlu diperhatikan beberapa kesalahan pada huruf to. Salah satunya adalah berubah menjadi huruf ta ketika dia kasroh atau baris bawah. Contohnya kalimat yastati'una. Yastati'una dibaca yastati'una. Yastati'una. Ini kesalahan. Ya, dan kesalahan ini adalah kesalahan jali. Kenapa? Karena sekali lagi dia merusak bangunan dan merusak makna ayat. Baik, kita latih pada huruf to. To, ti, tu, bato. Bato, kuat dia. Tu, tong, toni, totona. Minal mutoni. Mati, tong, toni, to. Ini adalah huruf to. Berikutnya, 3 huruf yang sama dari segi makhraj. 3 huruf yang sama dari segi makhraj. Hurufnya adalah fa, dzal, dha. Fa, dzal dan dha. Dari segi makhraj sama dengan yang di atas, yaitu makhrajnya sama. Dari mana tempat keluar hurufnya? Tempat keluar hurufnya adalah ujung lidah. Sekali lagi, ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Maka ujung lidah, makna ujung lidah tadi naik sedikit ke punggung lidah ya, bukan roksul, bukan akhirnya. Ditempelkan ke ujung gigi seri atas, maka otomatis ujung lidahnya keluar sedikit dari batas gigi. Sa, sa, za, za, wo, wo. Nah, ini sekilas. Sa, za, wo. Nah, itu dia. Dan hati-hati, sekali lagi 3 huruf ini mesti keluar ujung lidahnya dari batas gigi. Yang pertama huruf sa. Kalau tidak keluar ujung lidah, maka otomatis bunyinya berubah menjadi huruf sin. Dibaca masaluhum kamasali. Ini fatal sekali kesalahannya. Keluarkan ujung lidahnya. Masaluhum kamasali. Nah, dia. Fasithubas. Ngalirkan hamas dan rokhawahnya. Susan sanisasna. Minal musni. Minal musni. Masisan sanisa. Okey, baik. Huruf yang kedua yang sama juga keluar dari makhraj yang sama dengan huruf sa, yaitu huruf zal. Sekali lagi, kalau tidak keluar ujung lidah, maka dia akan berubah menjadi huruf zai, ro yang ada titiknya, dan lagi-lagi ini akan menjadi lahnul jali yang merusak bangunan satu kalimat dan merusak makna ayat. Enggak boleh. Maka dia mesti dikeluarkan ujung lidahnya. Zadzubal. Kesalahan yang sering terjadi pada za salah satunya adalah terpantulkan ketika sukun. Maka jangan bad atau wa idz qala Musa wa idz tidak, ya. Zadzubal. Dzani dzana. Jangan dzani dzana, jangan dipantulkan. Minal muzni madzizan dzani dza. Sekali lagi keluarkan ujung lidah. Berikutnya huruf dha. Huruf yang juga mesti keluar ujung lidah. Kalau enggak keluar ujung lidah, dia menjadi huruf zai yang dibulatkan. Salah lagi. Maka dari beberapa kesalahan umum yang sering terjadi pada penyebutan huruf dha, salah satunya juga adalah berubah menjadi huruf zal ketika dia baris bawah.
berubah menjadi huruf zal ketika dia baris bawah. Contohnya dibaca azimun, dibaca azimun. Tu mesti berhati-hati. Wallahu dzul fadlil azim. Azim, dhi, jangan azim. Ini berubah. Dhidhubal, juga hati-hati ngalirkan, jangan sampai terpantulkan. Dhidhubal, dzudhan, dhani, dhadna, minal mudni, madhidhan, dhani, dha. Ini adalah huruf dha. Kemudian ada 3 huruf yang terakhir yang juga sama dari segi makhraj, yaitu huruf sin, kemudian zai, dan yang ketiga sad. Huruf sin, zai, dan sad. Maka kita lihat pula mana makhraj dari yang 3 huruf ini. Makhraj 3 huruf ini adalah ujung lidah ditempelkan ke gusi bawah. Ditempelkan ke gusi bawah. Atau bisa juga dipakai ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri bawah. Ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri bawah. Atau bisa juga dipakai ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri bawah. Ini silakan mau dipakai 3 kata itu tidak masalah. Tapi dia berhubungan dengan bahagian bawah, tidak bahagian atas lagi. Taib, huruf sin. Beberapa kesalahan yang sering terjadi terpantulkan ketika sukun. Ini mesti berhati-hati, ya. Sa, si, su, bas. Ngalir. Sa, si, su, bas. Su, san, sani, sasna. Minal musni, masisan, sanisa. Kedua, huruf zai, ya. Maka praktek membacanya adalah ujung gigi seri dan ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah ditempelkan, ditautkan. Sa. Begitu juga dengan yang kedua, za. Za, zi, zu, baz. Hati-hati, zai juga huruf yang rentan terjadi pantulan ketika sukun. Za, zi, zu, baz. Zu, zan, zani, zazna. Minal muzni, mazizan, zaniza. 2. Yang terakhir, yang ketiga, sad. Sad. Huruf tebal dan juga rentan sekali terjadi kesalahan ketika dia baris bawah dibaca menjadi huruf sin. Ketika dia baris bawah rentan terjadi berubah menjadi huruf sin. Contohnya wa ilaihil masir, masir. Ini juga kesalahan fatal yang merusak makna. Maka berhati-hati. Kita latih. Sa, si, su, bas. Jadi si, jangan si, jangan so, si. Jadi sin, tidak, ya, rusak makhrajnya. Sa, si, su, bas. Su, san, sani, sasna. Minal musni. Jangan senyum, ya. Jangan minal tidak. Minal musni masisan sanisa. Ini adalah huruf yang terakhir yang keluar dari lisan ataupun lidah. Baik, rekan-rekan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan kita pada kali ini. Sekali lagi, yaitu pembahasan kita pada makhraj am yang ketiga, namanya lisan. Dan lisan memiliki 4 bahagian. Ada pangkal lidah, ada tengah lidah, ada tepi lidah, dan ada ujung
ujung lidah, dan masing-masing hurufnya sudah kita bahas secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kembali kita selesai membahas pembahasan kita pada makhrijul huruf. Maka insyaAllah pada pertemuan berikutnya atau pada video berikutnya kita lanjutkan lagi pada dua makhraj am yang terakhir, yaitu pada makhraj syafatain dan pada makhraj al-khayshum, insyaAllah. Taib, terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi bagi kawan-kawan yang membahas atau membaca buku bimbingan praktis ilmu tajwid ini, bisa dibantu dengan video yang sudah kita bahas pada pembahasan al-lisan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.